warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Sumatera Utara. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Dr. Dina dalam acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah pemirsa, seperti biasa di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi, kami akan memberikan informasi-informasi penting, khususnya hari ini yaitu seputar kesehatan bersama para ahlinya. Nah pemirsa, di usia yang dewasa ini kita pasti semakin sering ya merasakan yang namanya sakit kepala, nyeri kepala. Bisa terjadi jika kita kurang tidur ataupun kita merasakan nyeri kepala yang hebat akibat terlalu sering menatap layar komputer ataupun HP, atau bisa juga sakit kepala yang dirasakan ketika berpindah posisi secara tiba-tiba. Nah, ada juga beberapa orang yang merasakan bahwa sakit kepala nyeri ketika dibawa tidur ataupun dikonsumsi obat, nyeri kepala itu tidak hilang. Nah, sebenarnya jika sudah mengalami keluhan itu, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, supaya lebih jelas lagi, kita bisa langsung tanyakan ke ahlinya. Di mana narasumber kita hari ini yaitu dokter spesialis neurologi yang memang mendalami yaitu berbagai macam saraf yang ada di tubuh kita. Nah, langsung saja kita panggilkan dokter kita yaitu Dr. Saulina Sembiring, MCAT Neurologi, spesialis neurologi, fellow neuro-onkologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Apa Dina. Kabarnya dok? Baik, sehat dok? Sehat. Dokter, saya mengucapkan terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya di kala sibuknya ya dokter. Dokter spesialis kan penuh jadwalnya dok ya, sudah mau mampir ke TVRI Sumatera Utara. Terima kasih banyak ya dok ya. Saya juga terima kasih karena diundang untuk bincang-bincang di acara ini ya dok ya. Oke baik dokter. Seperti sesuai dengan acara kita yang namanya Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Sebelum mulai berbincang-bincang nih dok, saya mau menyuguhkan kopi dulu nih dok untuk dokter supaya lebih semangat lagi ya dok ya. Oke dokter, silakan dokter, boleh diminum kopinya. Baik pemirsa, dalam 1 jam ke depan akan ditemanin oleh saya dan dokter Saulina yang akan membahas tentang tumor otak. Jadi untuk pemirsa boleh diambil kopinya agar lebih bersemangat lagi ya. Ya dokter, silakan diminum lagi. Oke, gimana dok? Sudah lebih bersemangat ya dok ya? Pasti. Dengan efek-efek kafeinnya dok dari kopi ini ya dok ya? Oke, baik. Dokter, sesuai tema kita hari ini yaitu nyeri kepala sebagai alarm tumor otak, waspadalah. Nah jadi kan kita akan membahas tentang tumor otaknya dok ya. Sebelum jauh ke tumor otak, saya mau bertanya dulu nih dok tentang nyeri kepala. Sebenarnya apakah semua keluhan nyeri kepala merupakan tanda dari tumor otak? Silahkan dokter. Jadi sebenarnya nyeri kepala itu adalah suatu gejala yang diberikan tubuh karena ada sesuatu kerusakan atau apa yang ada di daerah kepala. Jadi bukan hanya tumor otak. Jadi setiap ada penyakit yang kena di kepala, biasanya tubuh ngasihkan gejala kayak alarm gitu. Ada sesuatu di tubuhmu, ada sesuatu di otakmu. Jadi bukan hanya tumor otak yang membuat kita sakit kepala, tapi di tumor otak itu sakit kepala itu merupakan alarm yang terbaik yang mengingatkan kita untuk lebih waspada. Oke, berarti seperti itu ya dok ya. Berarti bukan nyeri kepala itu bukan berarti tanda dari tumor otak, tapi seluruh penyakit yang ada di kepala merupakan alarm pertamanya itu sakit kepala, nyeri kepala dok ya. Oke baik. Lalu dok, bagaimana sih cara membedakan nyeri kepala biasa dan nyeri kepala akibat dari tumor otak? Oke. Jadi kalau nyeri kepala biasa yaitu biasanya itu kan karena sensitivitas setiap orang terhadap rangsangan nyeri itu tadi ya, tandanya ada yang alarmnya cepat, ada alarmnya agak lama baru dirasakan pasiennya ya. Tapi kalau misalnya nyeri kepalanya itu semakin hari semakin berat ya, biasanya dengan istirahat aja, dengan tidur kurang misalnya ya, atau dengan makan obat-obat penghilang rasa nyeri yang biasa, dia merasa kurang rasa sakit kepalanya. Itu kemungkinan dia namanya nyeri kepala primer ya, nyeri kepala primer yang bukan karena ada penyebab lain yang membuat dia sakit kepala kan gitu. Tapi kalau dia misalnya nyeri kepalanya itu terus menerus ya, makin hari makin meningkat ya, tiap hari makan obat, biasanya makan Bodrek 1 mempan jadi makan obat penghilang rasa sakit terasa berkurang gitu, 1 tablet jadi 2 tablet, 3 tablet, bahkan sampai 4 tablet atau makan yang lain lagi gitu, tetap juga sakit ya, dok, ya? Itu berarti itu alarm bagi kita. Segeralah hubungi dokter yang kompeten untuk memastikan memang ada nggak masalah penyebab yang lain yang membuat dia sakit kepala, bukan hanya
sakit kepala yang primer tadi gitu. Baik, berarti memang cara membedakannya ya pemirsa, nyeri kepala biasa ataupun primer itu bisa hilang ketika mengkonsumsi obat ya dokter ya. Tetapi untuk yang selanjutnya yang apabila dikonsumsi obat sudah dosisnya berlebih tapi keluhan nyeri kepala tidak hilang, nah itu merupakan alarm bagi tubuh kita untuk memeriksakan ke dokter yang kompeten, yaitu dokter spesialis neurologi. Benar ya dokter ya? Benar. Oke, baik. Nah dok, selanjutnya nyeri kepala seperti apa sih yang harus kita waspadai gitu? Karena kan kita sering ya dok ya merasakan tiba-tiba sakit kepala, nyeri kepala gitu. Nah apa yang harus diwaspadai dari nyeri kepala ini dok? Iya, jadi ada namanya red flag sakit kepala ya. Itu red flag berarti bendera merah, berarti ada sesuatu di kepalanya gitu ya. Karena memang sakit kepala ini kan sebenarnya pengalaman subjektif setiap orang ya. Iya benar sekali dok. Gak ada duit juga sakit kepala iya, ya. Betul kan? ya dok. Banyak keluhan dari iya, kita. Jadi yang harus kita sakit kepala ya dok. Iya, yang harus kita waspada itu nyeri kepala itu misalnya. Nyeri kepala itu satu karena ada penyakit sistemik ya. Misalnya dia darah tinggi, ada sakit gula atau penyakit sistemik yang lain ya yang ada dalam tubuhnya, itu kita harus waspada nyeri kepalanya ya. Atau ada riwayat tumor. Maksudnya bukan tumor di kepala, entah tumor di mana aja. Misalnya ada riwayat itu kita juga waspada. Kenapa bisa jadi sakit kepala? Misalnya berarti mungkin ada penyebaran atau yang lain. Atau karena ada defisit neurologis, ada gangguan saraf yang lain selain sakit kepala. Misalnya entah kebas separuh badan atau ya kan, atau ada kejang misalnya. Oh, itu berarti ada itu bendera merah tuh, harus diwaspadain bener gitu ya. Terus atau usia tua ya, secara teori di atas 50 tahun gitu ya. Itu hati-hati, itu biasanya karena ada penyebab yang lain selain hanya sakit kepala biasa gitu ya. Terus ada juga itu tadi perubahan perubahan sakit kepalanya. Biasanya dengan tidur enakan, ini udah nggak bisa tidur apa semua gitu. Itu ada perubahan pola sakit kepala. Kita curiga ini kenapa berubah? Pasti entah ada sesuatu yang membuat ada tambahan lain atau ada kemungkinan tumornya tambah gede atau apa. Nah, itu harus kita waspadai ya kan. Terus atau sakit kepalanya di situ aja, nggak bisa pindah-pindah, namanya position headache. Sakit kepalanya misalnya di sebelah kiri aja gitu. Awalnya hilang timbul, misalnya 2 hari sekali, terus tiba-tiba terus menerus setiap hari, tapi posisinya nggak berubah-berubah ya di situ terus. Nah itu kita juga waspada. Ya, mungkin ada tumor di daerah situ, gitu ya. Atau ya bisa juga karena sakit kepala sesudah trauma benturan, iya, post trauma headache namanya, itu juga bisa. Atau bisa sakit kepala yang terlalu banyak makan obat, overuse sakit kepala, itu harus datang ke dokter untuk mengatasinya. Jadi banyak yang kalau ada itu waspadalah kita, bahwa nyeri kepala kita itu bukan nyeri kepala yang biasa. Oke, baik. Seperti kata dokter Saulina tadi untuk refleks dari nyeri kepala bisa terjadi apabila adanya penyakit sistemik ya dokter ya, contohnya untuk darah tinggi, gula, terus bisa jadi kalau ada tumor di bagian tubuh, terus sakit di bagian kepala, kenapa bisa menjalar gitu ya dok ya. Terus yang ketiga apabila adanya kejang, terus bisa menyebabkan sakit kepala juga ya dok ya, seperti itu. Jadi banyak tanda-tanda yang harus refleks harus kita pahami dari tubuh kita. Apabila keluhan dari sakit kepala ini terus menerus dan tidak menghilang, itu boleh dibawa langsung ke dokter spesialis neurologi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu ya dok ya. Benar. Oke, baik. Nah dok, kan kita takut ya apabila misalnya ada nih orang tua kita yang memang mengalami tumor otak. Nah itu apakah bisa mengenai kita juga anaknya? Apakah ada keturunan secara genetik untuk dari tumor otak? Silakan dok. Jadi secara teori ya tumor otak itu bisa karena genetik. Ya, kebanyakan sih ada karena genetiknya gitu ya. Jadi memang kalau ada saudara kita ya, entah orang tua kita atau kakak kita ya, kalau ada tumor gitu, nah kita kita harus deteksi dini lah untuk memeriksakan diri apakah ada kemungkinan. Jangan sampai gejalanya sudah berat banget, baru datang, baru berobat, nah itu udah susah kan, seperti itu. Oke, berarti memang ada genetik ya dok ya, turunan dari genetik. Secara teori itu ada turunan untuk tumor otak. Jadi apabila ada memang orang tua ataupun kakek nenek yang mengalami tumor otak, kita sebagai turunannya harus lebih waspada ya dok ya, harus lebih aware tentang nyeri kepala ini. Oke, baik. Dok, seperti biasa ya di masyarakat umum, masyarakat Indonesia,
Kan banyak tuh beredar mitos-mitos bahwa radiasi HP, radiasi WiFi ataupun alat elektronik itu bisa menyebabkan tumor otak. Itu bagaimana dok? Apakah benar? Silakan dok. Sebenarnya kalau secara teori sih genetik lebih berperan ya. Kalau itu radiasinya minimal ya. Cuma maksudnya saya belum dapat tentang literatur tentang itu ya. Maksudnya ada evidence base-nya gitu saya belum jumpa. Tapi itu sebenarnya radiasinya sangat minimal. Tapi kalau riwayat radiologi, misalnya riwayat dia sering sekali scanning, itu radiasinya sangat besar. Itu kemungkinan jadi tumor sangat besar. Kalau dia melakukan berulang radiasi otak dengan yang besar ya, kalau HP atau yang itu kan dia biasanya arusnya lemah, kecil, radiasinya kecil. Ya. Tapi ya kalau mungkin itu bisa kalau ada genetiknya. Jadi dia memicu ya dok. Iya, tapi belum tentu orang yang dengan memakai handphone terus nggak ada genetiknya bisa kena jadi tumor. Itu hanya pemicunya kalau radiasi minimal. Tapi kalau berulang di scanning, nah itu bisa kemungkinan jadi tumor gitu. Berarti karena radiasi yang gelombang yang besar dok, ya biasanya. Gitu. Nah jadi seperti itu ya pemirsa. Jadi mitos itu ya berarti dokter ya. Tapi bisa jadi kalau memiliki ada genetik, nah itu bisa menjadi pemicu dari radiasi dari handphone ataupun WiFi ataupun dari alat komputer, alat lainnya seperti itu ya dok ya. Baik dok. Jadi kalau misalnya untuk radiasi, kalau kita bekerja di misalnya di perusahaan nuklir gitu-gitu, itu bisa ya dok ya radiasinya? Iya jelas. Itu waktu kejadian bom di di Jepang ya, dokter, bener itu banyak banget orang jadi kena kanker otak akibat radiasi nuklir. Kalau nuklir memang iya efeknya berapa tahun ke belakang itu nanti bisa masih akan ada ya. Iya, kok ke depan ya benar. Iya. Nah, jadi seperti itu ya pemirsa. Jadi kalau bisa ya disarankan untuk tidak terlalu sering terkena dengan gelombang-gelombang yang besar, radiasi yang besar. Contohnya dari scanning yang terlalu berlebih ataupun untuk orang-orang yang bekerja di tempat radiasi yang terlalu besar, contohnya di bagian nuklir dan lain-lainnya, itu juga harus waspada. Seringlah melakukan pengecekan ya dokter ya apabila memiliki gejala nyeri kepala berulang dan semakin memberat. Seperti itu ya dok ya. Oke baik. Dok, saya mau bertanya nih, kan banyak macam ya tumor otak ya, kan ada di berbagai macam posisi, di lokasi seperti apa. Nah sebenarnya apakah seluruh tumor otak itu berbahaya dok? Iya, jadi sebenarnya pembagian tumor otak itu ada yang benign atau jinak. Nanti saya terangkan ya, dokter. Ya. Ada yang malignan atau ganas ya. Tapi yang jinak ini pun bisa berubah jadi ganas kalau tidak ditangani dengan baik ya. Bisa berubah, bisa tetap. Tapi dia bedanya kan perjalanannya jauh lebih lambat yang jinak daripada yang ganas. Ya, kalau ganas dia berpacu dengan waktu. Jadi itu penggolongannya berdasarkan WHO ya, dari internasional itu harus dengan pemeriksaan biopsi. Jadi ada yang jinak, ada yang ganas ya dok. Jadi berbagai macam ya jenis tumor letaknya otak pokoknya ini, ya? Letaknya bisa di otaknya, di jaringan otaknya, bisa di selaput otak. Ya bisa, atau bisa dari tempat lain menyebar ke otak kan otak. Gitu. Bisa juga dok ya. Namanya tumor metastase gitu. Luar biasa memang menyulitkan sekali memang kalau ada memiliki tumor ini di bagian tubuh ya dokter ya. Oke. Nah dok, jadi kan kita tadi ada ngomong-ngomong tentang tumor ya, berbagai macam jenis tumor. Nah apakah memang semua jenis tumor otak ini harus dilakukan operasi gitu dok? Penanganannya seperti itu. Jadi kan seperti saya bilang tadi ya, jadi kan tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Dari mana kita tahu jinak atau ganas kalau tidak kita ambil jaringannya? Jadi memang harus dioperasi. Jadi itulah diagnosa pastinya. Memang bisa dilihat dengan imaging ya, dengan MRI, itu kan gold standar ya, MRI dengan kontras. Tapi kita kan nggak tahu dia jenis. Kita tahu ada tumor di otak. Cuma tumor ini jenisnya apa ya? Menurut WHO ini jinak atau ganas ya? Karena langkah selanjutnya itu sangat ditentukan dari hasil biopsinya, tadi ya, dok, ya. Dari hasil operasi diambil jaringan, diperiksa. Oh ini jinak, itu langkah-langkahnya ada. Oh ini ganas, langkah-langkahnya ada lagi gitu ya dok ya. Iya. Oke, berarti memang harus dibiopsi dulu ya dok ya. Jadi untuk menentukan tindakan apa selanjutnya dari si tumor otak ini ya dok ya. Dok, ada lagi nih, kan ada beberapa mitos yang saya pernah dengar. Jadi katanya kalau misalnya ada tumor nih di tubuh ya, misalnya contohnya di kepala, apabila dilakukan biopsi, nah nanti karena dilakukannya biopsi itu jadi tumor itu semakin mengganas atau semakin berbahaya. Apakah itu benar dok? Itu sering sekali dok saya dengar dok. Jadi kadang orang-orang yang memiliki tumor di tubuh tuh kadang nggak mau dibiopsi gara-gara takut nanti makin membahayakan lah si tumor itu gitu dok.
Ya kan sebenarnya kan penyalaran tumor itu kan hanya melalui kelenjar getah bening atau melalui pembuluh darah ya. Kalau diambil ya kalau memang diambil diperiksa dia memang sudah sudah yang grade keganasannya udah ya, tinggi ya, Dok, pasti ya, cepat berarti, kan saya bilang itu seperti membedakannya itu ya, Dok, ya. mana yang jinak mana yang lambat dari kecepatan pertumbuhan dari itunya Tumor di tadi ya, Dok, tumornya gitu. Oke. Pertumbuhannya bisa berapa kali lipat gitu dari yang lambat gitu. Oke, berarti memang kalau misalnya udah memiliki tumor ya di tubuh ya dokter ya, jadi lebih baik memang diperiksakan secara cepat gitu ya dok ya, di biopsi, jadi kita tahu di arahnya kemana, jadi penanganannya seperti apa, karena jika kita tahan-tahan nih ya kan dok, terus kita tiba-tiba udah besar nih, ataupun udah keluhannya semakin memberat, dilakukan biopsi, ya itu bisa menyebabkan, rupanya hasilnya berat ya dok ya, stadiumnya udah tinggi, nah itu yang bisa menyebabkan cepatnya terjadinya si tumor ini stadiumnya dok ya. Jadi bukan karena pengambilan jaringan, tapi memang jenisnya yang ketahuan memang jenis tumornya ganas. Ya cepet dia, tapi karena pengalaman dia sesudah dibuka itu makin cepat katanya. Jadi pikirnya pertimbangannya karena pengambilan biopsi itu sebenarnya enggak, memang jalannya cepat karena jenisnya kanker yang ganas. Jenisnya udah yang kanker yang ganas ya dok ya. Oke, seperti itu ya. Nah dokter kan seperti biasa ya masyarakat Indonesia kan sering namanya terapi-terapi alternatif. Nah itu gimana dok untuk keluhan dari si tumor otak ini dok? Iya, jadi otak ini kan memang organ tubuh yang sangat tertutup, banyak lapisannya aja 3, walaupun dia selembar-selembar gitu, tapi 3 lapis gitu ya. Terus tulang tengkoraknya gede banget, jadi banyak obat-obat tuh nggak bisa tembus. Sedangkan obat kemoterapi misalnya, kemoterapi tertentu yang bisa tembus. Apalagi cuma obat alternatif, kita nggak tahu kerjanya gimana. Yang takutnya nanti memperberat ke organ tubuh yang lain karena mengkonsumsi itu. Terlalu jadi berlebih, padahal nggak sampai ke otaknya gitu. Jadi sebenarnya harus berobat lah secara medis ya, konsultasilah dengan dokter supaya pemahamannya bisa lebih clear, lebih jelas gitu. Ya, Oke, baik. Nah, jadi untuk pemirsa, untuk terapi alternatif untuk keluhan dari tumor otak ini sebenarnya tidak nyampe ya, Dok ya. Tidak nyampe ke bagian otak kita karena otak kita tuh lapisannya berlapis-lapis, terus tulang tengkorak otak kita juga itu tebal. Jadi si obat alternatif itu tidak akan nyampe ke tumor itu, seperti itu. Baik pemirsa, materi tentang tumor otak ini semakin menarik ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di TVRI Sumatera Utara. Oke, kembali lagi pemirsa di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi dengan tema kita hari ini yaitu nyeri kepala sebagai alarm tumor otak, waspadalah. Dengan narasumber kita yaitu Dr. Saulina Sembiring, MCAT Neurologi, Spesialis Neurologi, Fellow Neuro-Onkologi. Baik dokter, kan tadi kita sudah berbincang-bincang tentang nyeri kepala, tumor otak ya dok ya, udah mulai panjang lebar nih dokter, semakin menarik ya dok ya. Jadi udah haus ya dok ya, boleh dok kita minum kopinya lagi ya dok ya, biar lebih bersemangat ya dok ya, silakan dok. Baik pemirsa, Dr. Saulina sudah menyiapkan materi ya dok ya yang akan diberikan kepada kita. Jadi pemirsa di rumah boleh menyaksikan paparan dari Dr. Saulina dan bisa dipahamin ya apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa akan terjawab dari pernyataan dari Dr. Saulina ya. Oke, gimana dokter, sudah siap untuk paparannya? Sudah siap. Baik dokter, silakan dok. Terima kasih dokter Dina. Terima kasih ya, saya hari ini akan menerangkan tentang nyeri kepala sebagai alarm tumor otak, waspadalah. Jadi tumor otak itu adalah suatu tumor yang sangat unik ya, memiliki beberapa keunikan karena sifatnya yang tertutup ya, sehingga kalau ada tumor yang tumbuh di situ akan menyebabkan pembengkakan di otaknya. Nah, ketika pembengkakan terjadi di otaknya, akan terjadi peningkatan tekanan di dalam otaknya. Akan terjadilah hidrosepalus ya. Nah, tumor otak ini kejadiannya itu dari semua tumor yang ada di tubuh itu hanya 1,35% ya. Tapi penyebab kematian terbesar yaitu
lebih dari 29,5% ya. Jadi hanya 1,35 yang tumor otak jumlahnya dari semua jenis tumor atau kanker yang ada dalam tubuh kita ya. Nah, tumor otak ini bisa tumbuh tadi ya, seperti tadi ya, bisa tumbuh di mana aja di bagian otak ini, di bagian kepala. Ya bisa di selaputnya, selaput otak, bisa di tempat jaringan otaknya seperti itu ya. Nah, pembagiannya tadi juga saya sudah menyinggung ya. Iya, ada yang benigna dan ada yang malignan ya. Benigna itu yang jinak ya, itu dia itu WHO grade 1 2 dan malignan itu yang ganas, itu WHO grade 3 dan grade 4 ya. Nah, kalau ada tumor di otak, dia akan memberikan gejala bagi yang pemiliknya ya, bagi orang yang ada tumor otaknya ya. Ada gejala vokal, ada namanya gejala general, gejala umum ya. Gejala vokal itu ya itu tadi, nyeri kepalanya vokal seperti tadi. Misalnya dia di satu sisi aja, tetap aja di lokasinya sebelah kiri aja misalnya, di tempat yang sama ya. Atau ada gejala yang lain seperti kejang, ada gangguan motorik. Gangguan motorik itu misalnya separuh badannya lemah ya, seperti itu. Atau matanya sensori itu misalnya kebas separuh badan misalnya seperti itu ya. Atau gangguan fungsi luhur. Nah, gangguan fungsi luhur ini itu dia jadi lupa ya, dia lupa istrinya, lupa anaknya misalnya, atau itu mungkin jarang ya karena deket ya, mungkin lupa yang lain, baru letakkan ini berapa menit udah lupa jarang gitu, dan nggak ingat, dia berusaha banget untuk ingat, tak ingat-ingat misalnya, itu udah gangguan. Atau dia dari biasanya ceria jadi pemurung, nah itu juga ada sesuatu itu ya. Atau gangguan kranialis. Nah, yang tadi gangguan kranialis itu bisa misalnya mulutnya mencong, bicaranya celat ya, seperti itu ya. Atau dia nggak bisa dia nggak bisa ngomong. Nah, dia tahu tapi nggak bisa mengungkapkannya, seperti itu ya. Itu gejala vokal. Nah, gejala general itu, nah nyeri kepalanya nggak bisa lagi nggak bisa dilokasikan. Semua sakit kepalanya luar biasa semua, dari samping kiri ke samping kanan, atas bawah semua sakit. Itu namanya nyeri kepala difus ya, itu karena general. Nah, terus atau penurunan kesadaran. Ya, ini tadi kalau dia sudah peninggian tekanan intrakranial, udah hidrosepalus, pasti orangnya nggak sadar kan gitu ya. Atau gangguan kognitif lebih parah dari gangguan fungsi luhur ya. Nah, intinya sama ya, gangguan kepribadiannya terganggu, memorinya terganggu, seperti itu. Itu gangguan kognitif. Oke, selanjutnya ya. Nah ini sangat, kan tadi dia udah menimbulkan gejala ya. Nah itu harus tahu diagnosanya itu harus secepat mungkin ya ketika ada sakit. Tadi kan baik vokal, baik general, yang pertama kali itu keluhannya adalah nyeri kepala. Jadi kalau udah ada nyeri kepala, nah itu berusahalah untuk mencari tahu kenapa nyeri kepalanya. Apalagi yang tadi saya sebutkan, yang tadi ada gejala sistemiknya, usianya lebih dari 50 tahun, mendadak, akut, ya sakit banget seperti itu ya, ada perubahan pola sakit kepalanya misalnya seperti itu. Nah itu harus, atau apalagi udah ada penyerta yang lain, entah kejang atau lemah, nah itu segeralah datang ke dokter yang kompeten untuk melihat apakah masih ini akan bisa nggak nih diperbaiki, atau udah jadi kerusakan permanen, atau yang paling mengerikan adalah kematian ya. Oke. Nah ini epidemiologi dari tumor otak atau tumor cerebral. Kalau di Amerika Serikat itu dari 100.000 orang itu kena 22,6 orang ya. Dan Cina itu 66% ya. Nah kanker otak ini kalau di Amerika itu 2% dari seluruh keganasan, dari kanker-kanker yang lain ya. Dia merupakan penyebab kematian terbesar kedua pada laki-laki kok di Amerika. Dan yang kelima, penyebab kematian kelima pada perempuan. Sedangkan di Indonesia itu menurut data dari RSCM ya, itu rata yang usia yang kena kanker itu 43,8 tambah kurang 11 sampai 7 ya, berarti sekitar umur 45 ya, 45 sampai kurang dari kurang 11 berarti 37 sampai 45. Biasanya sering perempuan ya 68%, laki-laki 32%. Dan penyakit yang paling banyak itu biasanya meningioma, itu paling sering pada perempuan ya, lokasinya di atas kepala bagian atas ya. Kalau menurut kanker Darmais, rumah sakit kanker Darmais itu keganasannya hanya 1%. Tadi kan di Amerika, tadi kan data saya 1,32 ya. Nah kalau di Amerika 2% ya, dari semua keganasan 1% itu adalah tumor otak ya, karena tumor otak itu dan
Yang paling sering itu adalah glioma, baru nomor 2 meningioma. Oke. Lokasinya itu tadi saya bilang, lokasinya banyak, bisa di lapisan otak, bisa di otak depan, samping, kiri, kanan, belakang ya. Itu semua akan menimbulkan gejala yang berbeda. Oke. Terus nah sekarang kita bicara tentang nyeri kepala. Tadi kan kita bicara tentang tumor otak ya. Ini kan nyeri kepalanya. Nyeri kepala itu adalah merupakan definisinya itu sensasi tidak nyaman di kepala. Ya, jadi kalau ada sensasi tidak enak, tidak nyaman di kepala, ya pasti keluhannya nyeri kepala kan seperti itu ya. Terus itu biasanya merupakan menunjukkan suatu kerusakan dari struktur otak ya, baik di dalam otak maupun di luar, baik di dalam tempurung ya. Kranial itu tulang baik di dalam, misalnya di lapisan kulit di luar kepala atau di dalam kepala ya. Nah ini jadi kepala ini merupakan alarm tubuh. Jadi memang Tuhan itu luar biasa ya. Dia kasih sinyal bagi kita berupa nyeri kepala bahwa menunjukkan kepala kita itu ada masalah, otak kita itu ada masalah. Panca indera kita kan semua panca indera letaknya di mana? Di kepala. Nah, berarti ada sesuatu tuh terjadi. Jadi orang dengan matanya nggak sama kiri kanan pun sakit kepala misalnya gitu. Telinganya nggak sama kiri kanan pun bisa sakit kepala. Misalnya seperti itu. Jadi dari panca indera dan di kepala itu ada sesuatu ya. Nah, nyeri kepala itu ada yang primer ya, seperti saya bilang. Saya nggak membahas tentang primer karena nyeri kepala primer itu banyak, ada tension tap headache bisa ya, ada cluster headache, banyak lah dia ya. Nah, yang saya bicarakan tentang sekunder. Nah, sekunder ini maksudnya ada penyebabnya. Kalau yang primer kan kita nggak tahu penyebabnya. Nah, sekundernya ada penyebabnya. Jadi ada yang vokal, ada yang general kan gitu ya penyebabnya. Nah, jadi semua ini akan menimbulkan nyeri kepala yang hebat disertai mual dan muntah. Atau nyeri kepala yang lebih buruk menurut ini ya, internasional klasifikasi headache disorder ya, itu yang lebih buruk pada pagi hari. Jadi dia sering sakit kepalanya itu pagi hari sakit banget ya. Mual, muntah, diperberat dengan palsapa manuper. Maksudnya palsapa manuper itu seperti bersin, batuk, ngedan. Nah, dia sakit kepalanya luar biasa. Nah, itu hati-hati itu ya, kemungkinan itulah tanda bahwa ada tumor di kepalanya. Ya. Iya, oke. Ini selanjutnya ya. Nah, ini tadi kan epidemiologi tumor otak. Ini epidemiologi nyeri kepala ya. Nyeri kepala yang pada pasien tumor otak gitu ya. Yang keluhannya itu datang dengan tumor otak ya. Jadi prevalensinya bervariasi ya dari 32 sampai 71% ya. Jadi nyeri kepala dari itu 58,78 itu nyeri kepala itu sebagai keluhan pertama. Jadi dia keluhan kepala, nyeri kepala, rupanya muncullah defisit neurologis yang lain tadi seperti kejang, matanya jadi buram, ya kan, tidak bisa melihat ya. Nah, 64% itu nyeri kepalanya yang berlangsung lama. Jadi nyeri kepalanya sudah lama, cuma dia biasa kan gitu ya. Nah, itu rupanya diperiksa ternyata tumor, misalnya seperti itu ya. Nah, 20% biasanya 20% itu muncul dengan gejala yang lain selain nyeri kepala ya. Jadi, nah pasien tumor yang dioperasi, nah 55% itu pun keluhannya itu ya sakit kepala, sama aja dengan itu. Sesudah operasi pun masih ada, sebelum operasi juga ada sakit kepalanya ya. Nah, insiden nyeri kepala pada tumor primer dengan metastase itu sama. Jadi yang metastase yang dari tumor lain yang ke otak sama yang tumornya di otak itu nyeri kepalanya, insiden nyeri kepalanya sama 48%. Sama-sama mengeluhkan nyeri kepala. Iya. Terus, nah ini mekanisme nyeri kepala ya. Jadi tumor di mana lokasinya, ada lokasi tertentu tumor di otak itu yang nyeri kepalanya luar biasa ya. Nah itu Jadi ada juga yang pertumbuhannya lambat ya. Misalnya ditoleransi gejala. Misalnya kalau awalnya tumornya mungkin sebesar biji kacang hijau. Nah, itu bisa diatasi, tubuh punya kompensasi ya. Nyerinya bisa hilang timbul, kayak nggak dia rasakan, dia bisa melakukan aktivitas semua gitu. Tapi ketika dia makin besar tumornya dari kacang hijau misalnya kan, jadi sebesar bakso misalnya, atau sebesar kacang kedelai, atau yang lebih kacang tanah misalnya, itu gejalanya pasti akan lebih bertambah. Nyeri kepalanya akan lebih kuat gitu ya. Itu karena ekspansi ya, penyebaran dari tumor, juga karena ada pembengkakan, karena tadi tertutup. Dia bisa bengkak gitu, otaknya ya, seperti itu ya. Terus satu, karena tumor itu juga dia kan cari makan, dia akan membentuk pembuluh darah baru untuk tempat makannya. Jadi sering terjadi perdarahan di pembuluh darah di sekitar tumornya. Nah, itu semua
menyebabkan terjadinya peregangan daripada selaput otak. Nah, selaput otak itu banyak di situ tempat reseptor daripada nyeri. Jadi keluarnya pasti akan nyeri kepala atau dia masuk ke dalam peninggian tekanan intrakranial. Gejalanya juga akan nyeri kepala, tapi akan disertai dengan defisit neurologis yang lain. Yang tadi ya seperti kejang dan yang lain-lainnya. Oke. Nah, inilah dia apa mekanismenya ya. Jadi tumor intrakranial itu ada yang primer. Tumor yang memang asalnya memang dari otak, sel-sel otak. Ada yang metastase. Misalnya dari paru nyebar ke otak, dari kelenjar getah bening nyebar ke otak, misalnya seperti itu ya. Atau dari misalnya nasofaring nyebar ke otak. Itu namanya, kalau itu biasanya infiltrasi dari basis kranii, karena nasofaring itu letaknya di dasar daripada tulang tengkorak, dia menyebar infiltrasi ya. Nah, itu. Jadi yang primer yang di otak murni itu ada yang tadi ya, ada yang jinak, ada yang malignan, ada yang ganas. Nah, semua ini yang jinak mau yang ganas, cuma kan pertumbuhannya yang cepat ya. Dia tetap ekspansi tumor, perdarahan, edema, metastase juga seperti itu. Ini yang akan menyebabkan efek desak ruang dan peninggian tekanan intrakranial. Nah, ini akan menyebabkan traksi, kompresi dan distensi dan menyebabkan reseptor nociceptif di otak di tubuh akan memberi respon, akhirnya muncullah nyeri kepala. Itu ya. Jadi itulah dia mekanisme kenapa bisa terjadi nyeri kepala. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh silakan, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dokter. Nah pemirsa, Dr. Solina sudah menjelaskan ya tentang mekanisme dari nyeri kepala yang disebabkan oleh tumor otak, kemudian dari tumor otak itu tersendiri. Nah jadi sudah sangat jelas ya dokter ya. Jadi memang nyeri kepala ini merupakan alarm pertama kali apabila terjadi masalah di bagian tubuh kita. Bisa di bagian otak, kepala, bagian otak, ataupun di bagian tubuh lainnya. Seperti itu ya dokter ya. Nah dok, menyinggung dari slide dokter tadi ya, kan ada yang berhubungan dengan kejang dok. Nah itu bagaimana sih hubungannya antara si tumor otak dengan kejang? Oke, jadi kalau kan seperti tadi lokasi dia kan bisa di mana aja lokasi dari tumornya itu. Jadi kalau dia tumbuhnya di daerah lobus ya, lobus itu di jaringan otaknya, mau di depan, di samping kiri, samping kanan atau apa, itu akan gejala paling seringnya itu adalah kejang misalnya salah satunya. Apalagi kalau dia jenis tumor yang jinak, justru tumor yang jinak itu lebih ketahuan langsung kejang, biasanya sering jadi sering datang langsung dengan dengan kejang ke dia sakit kepala nggak dia peduli tapi langsung kejang. Nah yang kita takutkan yang misalnya bukan kejang ya, misalnya jadi kepala yang makin itu yang kurang sensitif, ternyata itu adalah suatu keganasan, jadi lebih cepat dia pertumbuhannya lebih cepat, itu yang bahaya banget. Jadi itu kenapa kejang, karena tergantung letaknya di mana tumor tersebut. Ya. Baik. Nah, jadi berhubungan dengan kejang dari tumor otak ya tergantung di mana letaknya dari si tumor otak tersebut ya dokter ya. Oke, baik. Nah dok, tadi di slide kan ada tuh prevalensi antara perempuan dan laki-laki, lebih beresiko perempuan untuk terkena tumor otak. Nah itu kenapa ya dok? Kenapa lebih beresiko perempuan untuk terkena tumor otak ini? Silakan dok. Iya, terima kasih ya. Jadi perempuan ini kan tergantung hormonnya ya. Hormonnya sangat mempengaruhi. Nah hormon inilah yang paling sering bisa menyebabkan suatu tumor, atau tadi genetiknya sering pokoknya berkaitan dengan hormonal juga. Itu yang membedakan sering. Kalau laki-laki kan biasanya seringnya itu misalnya dari yang tempat lain ya, misalnya dari metastase dari paru atau apa. Kalau tumor primer biasanya perempuan lebih banyak karena biasanya berkaitan dengan hormonal. Oke, baik. Jadi kenapa sih resiko perempuan lebih besar tuh karena dari hormonal tadi ya dokter ya? Oke, tapi memang kalau perempuan lebih aware ya dok sama diri sendiri, apabila ada keluhan langsung bawa berobat seperti itu ya dok ya. Oke, baik dok. Mau nanya nih dok, apakah ada kemungkinan tumor otak ini untuk bisa timbul kembali setelah dilakukan penanganan operasi misalnya gitu dok? Iya, jadi yang namanya tumor otak itu biasanya mau jinak mau ganas itu biasanya berulang. Ada kekambuhannya, ada relapse-nya. Makanya biasanya sesudah dilakukan pun tindakan ya, itu tetap dievaluasi. Evaluasi per 3 bulan, per 6 bulan gitu. Kalau muncul bisa aja muncul yang baru lagi, iya dengan keluhan yang baru. Jadi memang namanya tumor ya. Iya, dia akan berjuang untuk anak hidup lagi gimana caranya gitu. Ya, jadi memang dia akan
sering sih berulang gitu. Akan ada resiko untuk berulang Iya, kembali. iya, gitu. Oke, baik pemirsa, seperti kata Dokter Saulina, jadi apabila ada tumor otak memang akan beresiko timbul kembali setelah dilakukan operasi seperti itu. Jadi memang harus dilakukan kontrol setiap 3 sampai 6 bulan sekali seperti itu. Nah, Dok, tadi kan di slide ada ya kalimat tentang kalau misalnya sakit nyeri kepala ini bisa timbul sebelum ataupun sesudah dilakukannya penanganan dari tumor otak. Nah, itu sesudah kenapa bisa timbul lagi ya, Dok, keluhan nyeri kepala padahal si tumornya kan udah diangkat seperti itu ya, Dok? Iya. Kan tadi kan saya bilang bahwa nyeri kepala itu adalah sensasi dari tubuh terhadap kerusakan jaringan. Ya, sesudah operasi kan kerusakan jaringan tetap ada. Kan nggak mungkin jaringannya jadi bagus semula seperti sebelum ada ya. Yang baru bekas dari tumornya itu pun itu atau masih ada sisa tumornya. Ya, jadi ya tetap memberikan tubuh sinyal tadi dari kepala tadi. Jadi ya, Dok, alarm itu tetap diberikan dari tubuh karena ada kerusakan jaringannya. Jadi memang tetap ada sakit tetap kepalanya. Akan ada sensasi di kepala ini ya, Dok ya, walaupun tetap. setelah dilakukannya operasi karena ada kerusakan jaringan. Baik, Dok, apakah ada resiko usia berapa sih orang yang akan lebih gampang terkena dari tumor otak seperti itu? Jadi sebenarnya usia itu nggak bisa jadi patokan. Kenapa? Karena dia kan genetik ya. Jadi ada beberapa tumor tuh memang terjadinya pada anak-anak, bahkan pada bayi pun ada bisa tumor muncul pada diri dia. Karena kan banyak penyebabnya tadi ya, bisa karena radiasi mungkin, ya mungkin karena radiasi apa yang nggak disadari waktu hamil atau apa, atau karena genetiknya. Jadi itu nggak ada batasan usia. Dok, ya? Anak kecil juga bisa kena tumor, orang tua juga bisa timbul tumor. Cuma kan pada anak-anak kan sering nggak bisa mengungkapkan rasa keluhannya gitu. Jadi kepala itu yang paling bermakna untuk jadi alarm tuh kalau pada orang dewasa gitu. Tapi sebenarnya tumor itu nggak dibatasi umur. Anak-anak pun bisa tumor. Bisa juga terkena karena ada tumor, genetik tadi atau proses dalam kehamilan dia. Baik. Nah, pemirsa, masih banyak pertanyaan lagi yang bisa kita tanyakan kepada Dr. Saulina tentang nyeri kepala dan tumor otak. Jadi jangan kemana-mana karena akan ada pariwara yang akan lewat ini. Oke, baik lagi di acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi dengan tema kita hari ini yaitu nyeri kepala sebagai alarm tumor otak, waspadalah. Baik, dokter, kita lanjutkan pertanyaan kita. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan nih, Dok, kita minum kopi dulu ya, Dok ya, karena kan udah berbicara bincang-bincang dari tadi ya, Dok. Silakan, dokter. Terima kasih, Dokter Dina. Iya, Dok. Oke, bisa kita lanjutkan ya, Dok ya? Iya. Oke. Dok, tadi ada pertanyaan nih, apakah stres itu bisa memicu dari yang namanya tumor otak? Oke. Sebenarnya kan stres itu kayaknya semua memicu semua ya kan, karena dia akan membuat terganggu metabolik dan yang lainnya ya. Jadi stres itu ya kalau terganggu metaboliknya kan akan menimbulkan kerusakan jaringan. Nah, kerusakan jaringan kan bisa memicu munculnya suatu tumor atau yang lainnya kan, karena kerusakan jaringan yang nggak terperbaiki dengan terus menerus dan tidak terperbaiki akan menimbulkan terbentuk jaringan baru. Ya, itulah jaringan baru itulah bisa menyebabkan terjadi tumor atau yang lainnya kan seperti itu. Jadi memang stres itu berpengaruh kayaknya hampir semua penyakit juga, jadi memang harus manajemen stres itu harus dilakukan ya, Dok, ya? Iya, untuk setiap orang gitu. Baik, nah seperti kata Dr. Saulina ya pemirsa, bahwa stres ini juga bisa menjadi pemicu akan terjadinya tumor otak karena stres ini bisa menyebabkan kerusakan dari jaringan di tubuh kita ya, Dok ya, seperti itu. Jadi ada baiknya setiap diri kita tuh memiliki manajemen stres yang baik agar tidak memiliki stres yang berkelanjutan seperti itu ya, Dok ya. Oke, baik. Dok, pencegahan apa saja yang bisa dilakukan untuk terhindar dari yang namanya tumor otak? Silakan, Dok. Oke. Sebenarnya pencegahan yang pertama kita lakukan itu ya dengan pola hidup yang baik ya. Haruslah itu sebenarnya lifestyle kita. Sekarang kan semua makanan instan, semua instan ya, banyak mengandung zat-zat yang sebenarnya nggak dibutuhkan tubuh. Tapi kita menyukainya kan seperti itu ya. Jadi kan memang kan selain genetik kan tumor itu kan karena ada ya apa ya itu tadi karena peradangan ada terganggu peradangan metabolisme yang terus tidak teratasi dengan baik, pola hidup yang nggak bisa terjadi tumor gitu ya. Jadi memang ya
pencegahan yang paling penting, apalagi kalau kita sudah punya riwayat ada keluarga kita yang tumor ya, kan ya, kemungkinan genetik akan berarti ya, Dok? tapi kan genetik itu bisa muncul bisa tidak Ya, benar. selama kita hidup dengan pola hidup yang sehat. Jadi yang sebenarnya pencegahan yang paling penting adalah lifestyle kita, pola hidup kita rubah dengan pola hidup yang sehat. Walaupun ada genetik ya mungkin munculnya nanti jadi belakangan atau gimana, atau bisa tidak muncul karena pola hidup kita yang baik sehat, tadi, ya. yang sehat Oke. tadi. Baik pemirsa, jadi untuk pencegahan agar terhindar dari tumor otak yang pertama harus diperbaiki lifestyle ya dokter ya. Iya. Jadi pola hidup sehat harus diperbaiki. Kemudian kurangi makanan-makanan yang siap saji ya dok ya, karena itu dapat memicu Bakar-bakar. iya benar bakar-bakaran, memicu terjadi timbulnya tumor otak di dalam tubuh, kerusakan dari jaringan itu ya dok ya. Oke baik. Lanjut ya dok, apakah ada efek samping pengobatan dari tumor otak ini dok? Oh ya. Pasti ada efek sampingnya ya. Setiap apapun yang kita masukkan dalam tubuh kita itu kan pasti ada efeknya, ada efek bagusnya, ada efek sampingnya. Apalagi ini kan kayak kemoterapi atau radiasi, sesuatu yang sangat berat ya. Pasti tubuh akan memberikan respon kan, akan menimbulkan efek samping bagi orang yang yang menggunakannya gitu ya. Tapi kan yang kita lihat itu kan efek keuntungannya lebih besar daripada efek sampingnya, dan bisa belum, kalau dia tipenya memang belum tentu bisa muncul efek sampingnya, tapi memang pasti ada efek sampingnya. Dok, ya? Ya misalnya kayak radiasi pasti pertama itu kan tadi teorinya kalau ada sesuatu yang baru dimasukkan tubuh akan memberikan perlawanan, akan terjadi edema. Jadi kalau udah diradiasi bisa otaknya bengkak karena tubuh ngasih perlawanan misalnya seperti itu. Tapi kan kita ada kasih obat-obat yang akan mengurangi atau menurunkan dari efek bengkaknya. Bengkak tadi ya. Karena kalau nggak kita radiasi tumornya akan merajalela makin cepat. Karena di otak itu adalah satu organ yang paling disukai tumor. Di situ kaya semua ya, Iya, dok, ya. kayak Penuh oksigen, nutrisi di situ semua ya, nutrisinya dok, ya. gendut dia Itu di langsung. otak ya? Iya, Jadi gitu. cepat biasanya kalau Cepat, di bagian otaknya iya, dia di ya, otak dok, ya? langsung cepat pertumbuhannya, perkembangannya langsung cepat. Oke, gitu. seperti itu. Nah, Iya. jadi pemirsa akan ada efek samping akibat dari pengobatan untuk dari ada, tumor otak ini. Tapi memang ada Iya. obat-obatan yang bisa dilakukan untuk penekan dari efek samping ini. Iya. Seperti itu dok Iya, ya. iya. Oke. Nah dok tadi kan kan ada ya dari slide itu tentang yang benign sama yang maligna ya dok ya. Yang benign berarti yang stadium 1-2 berarti ya dok Iya, ya. iya. Nah kalau yang stadium 1-2 apakah itu dilakukan terapi saja ataukah dilakukan operasi juga? Itu gimana dok? Kan seperti saya bilang tadi, kita mau mengetahui dia jina atau ganas, benigna atau maligna ya harus diambil jaringannya. Biopsi tadi Tapi ya, dok, semua pasti harus Nah, kalau benign ini kan biasanya dia belum menyebar kemana ya. Jadi lebih bagus memang dia dioperasi, diangkat semua, reseksi total. Tapi masalahnya otak kita ini kan fungsinya sangat luar biasa. Yang membuat kita bisa bergerak, yang membuat kita bisa tersenyum, yang membuat memerintahkan kita berpikir apa semua otak ya kan. Nah, jadi kalau orang yang tanda kutip mati batang otak udah dianggap meninggal sebenarnya secara kesehatan kan gitu. Jadi akan banyak misalnya kalau tumornya terlalu gede akan membuat kerusakan jaringan yang lebih besar ketika mau diambil semua, nggak bisa kita ambil semua. Nah itu ya pasti ada disisain. Kita harus lebih memikirkan kualitas hidup dari pasien itu juga kan gitu. Mana tahu nanti misalnya kerusakan, kalau misalnya dia letaknya itu situ tempat fungsinya, misalnya batang otak fungsi semuanya. Kalau kita ambil kena batang otaknya malah jadi tidur di semua di tempat tidur, nggak bisa melakukan apa-apa. Kan kasihan juga pasiennya. Jadi diambil sebagian. Nah kalau diambil sebagian itulah perlu dengan tindakan-tindakan yang lain. Misalnya dengan radioterapi atau dengan kemoterapi yang bisa mendukung untuk itu. Atau kalau dia masih usia muda, gejalanya berkurang, ada KFS-nya ya, Karnofsky itu bagus, diobservasi sesudah operasi diobservasi itu, makanya perlu observasi 3 bulan, 6 bulan. Nanti kan dia kan ada sisa tadi tambah gede, dia operasi lagi gitu atau ya, perlu diradiasi lagi gitu. Jadi tergantung itu ya, tergantung jenis itu tadi, makanya sangat penting sekali kita tahu dia gradingnya. Mulai dari di biopsi tadi ya dok ya. Iya, Oke, baik seperti itu ya pemirsa ya. Jadi memang harus dilakukan biopsi terlebih dahulu untuk menentukan dia grade berapa. Kemudian setelah itu dilakukannya tata laksana ya kan dok. Setelah itu akan dilakukan radiasi ya dok ya untuk mengurangi pertumbuhan dari si tumornya itu. Berarti gitu ya dok ya. Oke baik. Lanjut ya dok ya.
Untuk pasien-pasien yang sudah didiagnosa tumor otak, apakah masih bisa beraktivitas seperti biasa, Dok? Ya, jadi kan biasanya kan kalau di otak itu kan kerusakan saraf itu kan ada bisa menyebabkan kerusakan permanen. Iya, Ya kalau permanen ya tetap ada gejalanya, ya. Tapi ya kalau selama ini dia bisanya melakukan aktivitas dengan gejalanya itu ya dia tetap bisa melakukan aktivitas, ya. Tergantung kerusakan sel sarafnya seberapa berat gitu. Tapi biasanya kalau udah diangkat tumornya pasti dia lebih baik karena penekanan tadi tidak terjadi, distensi tadi tidak terjadi, traksi tadi tidak terjadi, ya kan? Jadi otomatis kualitas hidupnya akan Lebih baik ya, lebih Dok, ya? baik. Oke. Tapi kalau untuk dia sembuh, misalnya jadi seperti orang yang nggak ada cacat sama sekali, itu tergantung seberapa rusak selnya. Dari Dan selnya biasanya tadi. sih cenderung itu tadi dia kalau nggak cepet, nggak dini ya kerusakannya permanen Makin banyak atau ya, Dok, ya, kerusakan kematian. dari otak Nah, ya. antara Oke, itu. baik. Oke, Iya. jadi memang akan bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tidak seperti orang yang tidak memiliki tumor otak di bagian kepalanya gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Nah, Dok, setelah operasi kan pasti pasien-pasien tumor otak ini kan akan dilakukannya fisioterapi, ya kan, Dok ya. Nah, itu apakah perlu semua pasien tumor otak dilakukan fisioterapi ataupun hanya kontrol per 3 bulan saja seperti itu, Dok? Ya, itu tergantung kondisi pasiennya, membutuhkan fisioterapi apa tidak. Itu tadi apakah memang misalnya tadi kan gejala motoriknya muncul masih ada apa tidak. Ya misalnya tadi kelemahan separuh badan misalnya ya dia itu kan perlu tindakan fisioterapi. Tapi kalau ketika diangkat semua sempurna tumornya, tidak ada gejala apa, dia bisa melakukan aktivitas ringan atau apa ya tidak perlu juga tidak perlu juga di fisioterapi kan gitu. Jadi tergantung kondisi pasiennya bagaimana gitu. Oke, baik. Iya. Oke, jadi Dok, kalau misalnya nih Dok ya, kan pasien sudah dilakukan operasi ya kan, terus lanjut kontrol di 3 bulan. Nah, di 3 bulan pertama itu apa saja yang harus diperiksa dari si pasien yang sudah mengalami tumor otak ini, Dok? Setelah dilakukan operasi ya, Dok ya? Ya. Jadi biasanya evaluasi tumor itu ada yang namanya radiologi. Jadi setiap 3 bulan kita lihat MRI-nya. Kita lihat apakah memang tumornya itu masih tetap ukurannya atau bertambah ya atau stabil aja segitu aja gitu. Nah, kalau segitu aja kita nggak usah ya kita evaluasi lagi 6 bulan lagi misalnya seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya bertambah, nah bertambahnya jadi tambah lebih gede banget kali. Ya, misalnya apa yang harus kita lakukan? Kita mulai lagi apakah perlu operasi lagi pengangkatan, apakah perlu operasi sekalian dengan dengan kemoterapi. Dioperasi untuk melihat apakah perubahan dari jinak jadi ganas. Makanya perlu diambil lagi jaringan lagi ya, Dok, tumornya ya? diperiksa apakah dia naik gradingnya. Nah seperti itu. Tapi kalau dia stabil aja nggak perlu evaluasinya dengan imaging aja dulu. Kalau bagus maksudnya bukan bagus ya, maksudnya stabil dia tidak membesar tidak berarti bertambah ya, Dok, tidak ya? apa ya evaluasi lagi nanti 6 bulan Beberapa lagi bulan kemudian tiap 6 gitu ya, bulan Dok? tiap 6 bulan gitu. Oke, Iya. berarti memang di 3 bulan dilakukan imaging dulu ya, Dok ya, Iya, dilihat apakah pasca tindakan. Iya, pasca tindakan dilihat apakah tetap di kondisi yang awal, di Iya. ukuran awal apakah semakin membesar. Apabila membesar dilakukan Tindakan tindakan selanjutnya. selanjutnya gitu ya, Dok. Tapi kalau misalnya tetap di ukuran yang awal berarti dia bisa kontrol di 6 bulan selanjutnya. Iya, seperti dievaluasi itu ya, lagi Dok. 6 bulan Oke, lagi. baik. Nah, Dok, kan zaman sekarang ya tidak bisa lepas dari yang namanya kafein, terus yang tidak bisa lepas apalagi yang pria ya dengan yang namanya rokok, vape segala macam. Nah, itu Kak apakah bisa menjadi pemicu untuk tumor otak seperti itu, Dok? Nah, kalau soal itu sih penelitiannya belum saya belum tahu evidence base-nya ke otaknya untuk perokok ya. Tapi ada sih yang tahu radiasi dan itu pasti ada. Tapi kan tadi seperti saya bilang tumor otak itu kan ada yang primer, Iya, Dok. ada yang sekunder atau metastase. Iya. Nah, kalau rokok dan itu kan pemicu beratnya kan ke paru ya. Iya, Dan benar, paru itu adalah salah satu penyumbang terbesar untuk metastase ke otak, paru dan payudara. Karena deket posisinya, Dok ya, benar ya, Dok. Jadi, nah misalnya jadinya dia menyebar, jadi rokok itu jadi anak sebarnya yang ke otak gitu. Oke. Iya, maksudnya dia induknya tetap di paru, tapi terus dia dia metastase ke jadi otak penyumbang seperti itu terbesar ya, Dok, ya, selain kanker darah itu ya paru dan Paru dan payudara. payudara, seperti Iya, itu. biasanya seperti itu. Oke, baik pemirsa. Jadi untuk
dari rokok, dari kafein dan lain-lainnya itu memang pemicu ya dok ya, pemicu. Tapi untuk rokok itu biasanya memang metastase dari bagian paru. Karena paru dan payudara itu merupakan organ yang terdekat dari otak seperti itu ya dok ya. Penyebarannya lebih gampang ke otak. Lebih gampang ke otak. Oke baik. Nah dokter, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah nih, jika ingin berobat ataupun ingin kontrol ke dokter apabila mempunyai keluhan nyeri kepala ataupun keluhan neurologis lainnya, bisa menghubungi dokter kemana ya dok? Oh ya, terima kasih. Saya bertugas saat ini di Rumah Sakit Pringadi, di Rumah Sakit Marta Priska Jalan Jawa ya, itu sama Rumah Sakit Murni Teguh Jalan Jawa dan Marta Priska Murtatuli. Ya, itu. Boleh jumpai saya di sana, kita akan konsultasi supaya lebih pengenalan tentang tumor atau alarm tubuh tadi itu bisa terpenuhi dari pasien. Oke baik, nah jadi untuk apabila pemirsa ingin berobat langsung ke Dr. Saulina, bisa ke Marta Priska Multatuli, ke Pirngadi, terus satu lagi ke Murni Teguh yang ada di Jalan Jawa. Jadi ketiga tempat lokasi ini Dr. Saulina berpraktek. Oke baik, nah dokter sebagai closing statement nih, apa yang bisa disampaikan ke pemirsa kita yang ada di rumah untuk pencegahan dari tumor otak, atau apabila sudah kena tumor otak, apa yang bisa dilakukannya untuk bisa hidupnya itu berkualitas seperti itu dok? Silakan dokter. Ya, jadi seperti yang saya udah paparkan tadi, bahwa nyeri kepala itu adalah alarm yang sangat baik bagi kita sebagai penanda ada sesuatu yang terjadi di kepala dan daerah sekitarnya. Jadi jangan anggap enteng terhadap keluhan nyeri kepala. Apalagi tadi seperti saya bilang tadi, umurnya di atas 50, ada penyakit sistemik yang lain misalnya, atau ada perubahan bentuk nyeri kepala, ada nyeri kepala posisi nyeri kepalanya di situ-situ aja tapi bertambah berat ya kan. Ada yang nyeri kepala akut mendadak, tiba-tiba tuh langsung sakit kepalanya kayak disambar petir. Nah itu ya, atau ada penyakit imun ya, misalnya misalnya kayak HIV, sakit kepala, nah, itu pasti ada mungkin kemungkinan sesuatu di otaknya kan seperti itu. Atau penyakit yang lainnya yang misalnya itu tadi pemakaian obat-obat. Kadang-kadang kita suka ya sakit kepala, beli obat sendiri, ya, dok, ya, akhirnya penggunaan obat sakit kepala yang berlebihan, overuse, makan obat yang sakit kepalanya, itu haruslah segera, jangan didiamkan. Itu tandanya itu red flag. Jadi red flag itu sangat penting penanda bagi kita. Kita itu mengalami sesuatu yang serius dalam tubuh kita. Jadi jangan pernah anggap enteng terhadap sinyal tersebut. Itulah pesan saya. Oke baik pemirsa, jadi tadi Dr. Saulina sudah menjelaskan tentang red flag ya, pesan-pesan yang bisa disampaikan pada pemirsa tentang tumor otak ataupun alarm dari tubuh kita di sinyal sakit kepala tadi, nyeri kepala tadi. Jadi apabila sudah mengalami nyeri kepala yang semakin berat, yang lokasinya di situ-situ saja, kemudian apabila memiliki penyakit sistemik dan ada nyeri kepala berlebih, nah itu bisa segera kontrol ke dokter spesialis neurologi dan bisa langsung ke Dr. Saulina ya dokter ya, di tiga tempat tadi. Oke baik kasih, dokter. Iya. Dokter, saya mengucapkan terima kasih banyak karena dokter sudah memberikan ilmu-ilmunya tentang nyeri kepala, tumor otak kepada kita semua. Jadi sekarang kita lebih paham ya dok ya tentang nyeri kepala ini dan bisa bagaimana bisa menyebabkan tumor otak seperti itu ya dok. Semoga kita bisa bertemu lagi di selain kesempatan ya dok ya, bisa membahas lagi tentang penyakit neurologi. Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu ya dokter ya. Baik. Nah untuk pemirsa, terima kasih karena udah selalu stay di stasiun TVRI kebanggaan kita semua. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena selalu menonton kita, apalagi khususnya di acara Ngobrol Penuh Inspirasi, di mana acara ini berada di hari Senin sampai Sabtu di jam 10 sampai jam 11 siang. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru TVRI yang sudah bertugas. Saya Dr. Dina mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.